Halo, ketemu lagi di channel Physics Problem Solving. Buat kamu yang pertama menonton video ini, jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya untuk mengetahui upload terbarunya, like, dan share jika video ini berguna dan bermanfaat buat kamu. Buat subscribe, like, dan share-nya, terima kasih. Sebuah balok masanya 5 kg dilepas pada bidang miring licin seperti pada gambar. Percepatan balok adalah A 4,5 meter per second kuadrat, B 6,0 meter per second kuadrat, C 7,5 meter per second kuadrat, D 8,0 meter per second kuadrat, E 10,0 meter per second kuadrat, dengan besar gravitasinya sama dengan 10 meter per second kuadrat dan tan 37 derajat sama dengan 3/4. Untuk membahas ini, data yang bisa teman-teman peroleh adalah yang pertama adalah massa balok 5 kg. Karena berada pada bidang miring yang licin, maka gaya geseknya sama dengan 0. Kemudian gravitasi bumi 10 meter per second kuadrat, tan 37 derajat sama dengan 3/4, sinnya 37 derajat sama dengan 3/5, dan cos 37 derajat sama dengan 4/5. Yang ditanyakan, berapakah percepatan balok tersebut? Untuk menyelesaikan ini, perhatikan gambar berikut ini. Balok berada pada bidang miring dengan kemiringan 37 derajat terhadap bidang datar, seperti pada gambar. Balok ini memiliki massa sehingga memiliki berat benda, yaitu W sama dengan M dikali G. Besarnya 5 dikali 10 sama dengan 50 Newton. Kita gambar koordinat kartesius sumbu X dan sumbu Y. Dan kita tentukan sudut yang besarnya sama dengan 37 derajat seperti pada gambar. W ini membentuk sudut 37 derajat terhadap sumbu Y, sehingga kita bisa menguraikannya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita uraikan menjadi, untuk sumbu X nya besarnya adalah W sin 37 derajat, sedangkan untuk sumbu Y nya W cos 37 derajat. Selain ini ada juga gaya normal. Gaya normal ini adalah gaya yang arahnya tegak lurus dengan bidang, seperti pada gambar. Kita gunakan konsep hukum Newton kedua. Percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada suatu benda besarnya berbanding lurus dan searah dengan gaya itu, dan berbanding terbalik dengan massa benda, dengan persamaan sigma F sama dengan M dikali A. Kita lihat dulu yang sumbu X. Untuk sumbu X itu ada gaya yang bekerja adalah W sin 37 derajat. Kita masukkan ke persamaan sigma Fx sama dengan M dikali A. Menjadi W sin 37 derajat sama dengan M dikali A. Masukkan nilainya. 50 dikali sin 37 derajat itu adalah 3/5 sama dengan 5 dikali A. Sederhanakan lagi. 30 sama dengan 5A. Sederhanakan lagi. A nya sama dengan 6 meter per second kuadrat, sehingga jawabannya adalah B, 6,0 meter per second kuadrat. Sebuah benda bermassa M yang berada di atas bidang miring kasar ternyata dapat meluncur dengan kecepatan konstan jika sudut kemiringan terhadap bidang horizontal 37 derajat dan percepatan gravitasi di tempat itu G, maka besarnya koefisien gesekan benda dengan bidang adalah A 0,75, B 0,06, C 0,05, D 0,45, E 0,30. Untuk membahas ini, data yang bisa teman-teman peroleh adalah yang pertama adalah M, massa bendanya sebesar M, kemudian dengan kecepatan konstan. Setelah itu percepatannya A nya sama dengan 0 meter per second kuadrat. Karena kecepatannya konstan, maka percepatannya sama dengan 0. Sudut yang dibentuk yaitu 37 derajat. Gravitasinya sama dengan G. Yang ditanyakan, berapakah koefisien gaya gesek kinetiknya? Untuk menyelesaikan ini, teman-teman bisa lihat gambar berikut ini. Balok berada pada bidang miring dengan kemiringan 37 derajat terhadap bidang datar. Karena balok ini memiliki massa, sehingga memiliki berat benda W sama dengan M dikali G, menjadi mg.
Kemudian kita gambar koordinat kartesius sumbu X dan sumbu Y. Kemudian kita uraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Untuk sumbu X sendiri besarnya adalah W sin 37 derajat. Untuk sumbu Y-nya adalah W cos 37 derajat. Selain hasil penguraian ini, ada juga gaya normal yang tegak lurus dengan bidang. Selain gaya normal, ada juga gaya gesek F kinetik. Karena gaya gesek kinetik yang ditanyakan, maka gaya geseknya adalah gaya gesek kinetik. Kita gunakan konsep hukum Newton pertama dan gaya gesek kinetik. Hukum Newton pertama, jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda mula-mula diam akan tetap diam. Benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap lurus beraturan dengan kecepatan tetap, yaitu sigma F sama dengan 0. Kemudian untuk gaya gesek kinetik sendiri, yaitu adalah gaya gesek yang bekerja pada benda selama benda tersebut masih bergerak. Fk sama dengan mu k dikali N. Kita lihat dulu sumbu Y-nya. Untuk sumbu Y-nya, karena dia tidak bergerak ke arah sumbu Y, maka sigma Fy sama dengan 0. Kita masukkan. Untuk sumbu Y-nya, itu ada N dikurang W cos 37 derajat sama dengan 0. Kenapa dikurang? Karena arahnya berlawanan. Kita uraikan lagi. N dikurang Mg cos 37 derajat itu adalah 4/5 sama dengan 0. N nya sama dengan 4/5 dikali Mg. Berikutnya kita lihat yang sumbu X. Untuk sumbu X itu kita masukkan ke persamaan sigma Fx sama dengan 0. Kita uraikan. W sin 37 derajat dikurang Fk sama dengan 0. Kenapa dikurang? Karena W sin 37 derajat itu berlawanan arah dengan F gesek kinetiknya, Fk-nya, sehingga dikurang. Kita uraikan lagi. W sin 37 derajat dikurang mu k dikali N sama dengan 0. Masukkan nilainya. Mg dikali sin 37 derajat itu 3/5 dikurang mu k dikali, untuk N nya tadi adalah 4/5 dikali Mg sama dengan 0. Pindah ruas. Mg dikali 3/5 sama dengan mu k dikali 4/5 Mg. Kita sederhanakan menjadi 0,6 itu diperoleh dari 3 dibagi 5 sama dengan mu k dikali 0,8 diperoleh dari 4 dibagi 5. Sederhanakan lagi. Mu k nya sama dengan 0,75, sehingga jawabannya adalah A, 0,75. Gaya F menarik 3 buah benda di atas lantai licin, seperti pada gambar. Masing-masing benda masanya 1.500 kg. Ternyata tegangan tali penghubung benda kedua dan benda pertama sebesar 3.000 Newton. Maka percepatan yang terjadi dan besarnya gaya F adalah A 2 meter per second kuadrat dan 6.000 Newton, B 2 meter per second kuadrat dan 9.000 Newton, C 3 meter per second kuadrat dan 9.000 Newton, D 4 meter per second kuadrat dan 10.000 Newton, E 5 meter per second kuadrat dan 10.000 Newton. Untuk membahas ini, data yang teman-teman bisa peroleh adalah yang pertama, massa benda pertama, kedua, dan ketiga itu sama, yaitu 1.500 kg. Kemudian tegangan tali antara benda pertama dan kedua adalah 3.000 Newton. Yang ditanyakan berapakah percepatan dan besarnya F atau gaya. Untuk menyelesaikan ini, kita lihat gambar berikut ini. Antara benda 1 dan benda 2 itu ada tegangan T12 yang besarnya adalah 3.000 Newton. Kemudian kita gunakan konsep hukum Newton kedua. Percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada suatu benda besarnya berbanding lurus dan searah dengan gaya itu, dan berbanding terbalik dengan massa benda dengan persamaan sigma F sama dengan M dikali A. Kita gunakan persamaan ini, sigma F sama dengan M dikali A. Kita lihat dulu untuk balok pertama atau benda yang pertama. Untuk F-nya itu adalah tegangan tali antara benda 1 dan benda 2, yaitu T12 sama dengan M-nya adalah M benda pertama dikali A. Kita masukkan nilainya. 3.000 sama dengan 1.500 dikali A. Kita sederhanakan.
A-nya sama dengan 2 meter per second kuadrat. Jadi percepatan sistem ini adalah 2 meter per second kuadrat. Kemudian kita cari untuk F-nya menggunakan sigma F sama dengan M dikali A. F ini adalah F yang bekerja pada benda ketiga dikali masanya, karena yang ditarik itu tidak hanya balok ketiga tapi balok pertama dan kedua, sehingga masanya adalah massa total M1, M2, dan M3 dikali A. Masukkan nilainya. F sama dengan 4.500. 4.500 dari mana? 1.500 dikali 3, karena 3 balok di sini, dikali percepatannya tadi 2, menjadi 9.000 Newton. Jadi jawabannya adalah B, percepatannya 2 meter per second kuadrat, dan gaya yang bekerja adalah 9.000 Newton. Jika permukaan meja licin dan massa katrol diabaikan, maka sistem benda akan bergerak dengan percepatan sebesar A. 5 meter per second kuadrat, B. 10 meter per second kuadrat, C. 16 meter per second kuadrat, D. 25 meter per second kuadrat, E. 40 meter per second kuadrat. Untuk membahas ini, data yang teman-teman bisa peroleh adalah yang pertama, ada massa benda pertama 400 gram atau sama dengan 0,4 kg. Kemudian ada massa benda kedua 200 gram atau sama dengan 0,2 kg. Kemudian ada F sebesar 6 Newton. Yang ditanyakan, berapakah percepatan sistem ini? Untuk menyelesaikan ini, kita gunakan konsep hukum Newton kedua, di mana hukum Newton kedua adalah percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada suatu benda besarnya berbanding lurus dan searah dengan gaya itu, dan berbanding terbalik dengan massa benda, dengan persamaan sigma F sama dengan M dikali A. Kita gunakan persamaannya, sigma F sama dengan M kali A. Kemudian kita masukkan nilainya. 6 dikali 0,6. 0,6 ini adalah massa balok pertama ditambah massa balok kedua, yaitu 0,4 ditambah 0,2 menjadi 0,6 dikali A. A sama dengan 10 meter per second kuadrat. Jadi jawabannya adalah B, 10 meter per second kuadrat.